yang menyala. Dia bisa kemanapun, tidak harus dimasukkan di kepala, dia paham. Karena sekarang terang, lampunya menyala. Itu yang dilakukan oleh Sokrates. Membuat orang berpikir, membuat lampu jiwa kita menyala. Pendidikan itu seperti itu. Kalau murid-murid kita semangat ilmunya tinggi, semangat belajarnya tinggi, rasa ingin tahunya tinggi, otomatis bidang ilmu pengetahuan hidup dan produktif. Tapi kalau perilakunya seperti wadah yang diisi tadi, ya sebesar apapun wadahnya, hasilnya dia hanya mengikuti, mengimitasi. Hanya akan jadi follower, tidak mungkin jadi trendsetter. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, kenapa sih kok kita itu sulit sekali membangkitkan dunia ilmiah kembali? Apabila kamu mungkin merasa kehilangan makna dalam kehidupanmu. Ketika seseorang telah mencapai kesuksesan dalam karirnya tetapi mereka merasa kosong secara emosional, merenungkan tujuan hidup yang sebenarnya. Dan fenomena ini menggambarkan bagaimana meskipun telah mencapai prestasi dalam bidang tertentu, seseorang mungkin telah merasa kebingungan dalam menemukan arti sejati dari kehidupannya. Dalam risalah hidup ini bersama Dr. Farudin Faiz, kita akan menyelami kasus semacam ini untuk memahami bagaimana manusia seringkali merasakan kekosongan meskipun telah mencapai pencapaian materi. Mari kita telusuri pemikiran yang mendalam tentang bagaimana menemukan makna sejati dalam kehidupan, mencari kebenaran dan kebahagiaan yang lebih abadi. Bersama Dr. Farudin Faiz, kita akan menapaki perjalanan filosofis yang menemukan makna lebih dalam mengenai kehidupan sehari-hari yang penuh dengan dilema dan pencarian makna yang mendalam. Dengan tema Psychology of Broken Heart edisi Patah Hati. Sebelum memulai, mari kita baca basmalah, simak sampai selesai agar bermanfaat untuk hidupmu. Jadi membuat orang penasaran kemudian ingin merenung secara dalam itu tidak gampang. Manusia itu biasanya ketika usianya beranjak dewasa lebih suka mengikuti kenyamanan hidup, bukan tantangan hidup. Sehingga akhirnya ya kalau ada hal-hal yang dianggap mengusik pikirannya, dia harus berpikir ulang, dia harus mengevaluasi ulang hidupnya. Biasanya kita cenderung enggan, tidak mau. Ngapain sih repot-repot, ngapain sih capek-capek. Kayak di minggu pertama ketika Sokrates meminta kita merenungi hidup kita. Itu kan kita lebih banyak, alah Pak, tidak usah begitu-begitulah. Hidup biasa saja, seperti biasanya. Asik-asik aja lah Pak, nggak usah ruwet-ruwet. Kan kita lebih milih begitu. Jadi mendorong kita berpikir itu sulitnya luar biasa. Bahkan kuliah mungkin mahasiswa S1, S2, S3 itu kan lebih suka hanya dosennya bilang apa, saya ingat-ingat, saya hafalkan. Kan sebagian besar begitu. Tidak terdorong berpikir sendiri. Nah, Sokrates memposisikan diri sebaliknya. I can only make them think. Aku hanya bisa membuat mereka berpikir. Ini seolah-olah sederhana, padahal luar biasa. Membuat orang mau berpikir. Kalau di Indonesia kan yang gencar seperti ini hanya Cak Lontong. Kamu dimarahi terus kan oleh Cak Lontong itu mikir. Jadi ayolah berpikir dalam hidup ini. Nah itu maunya Sokrates begitu. Kita ini hidup ini terlalu banyak hal yang kita anggap rutin, kita anggap kita sudah tahu padahal belum tahu. Kita anggap kita ini sudah paham padahal tidak yakin kalau diuji beneran kita bisa jawab. Jadi prinsip pertama ini yang dipakai oleh Sokrates ketika ingin melakukan dialog. Prinsip kedua, kenapa dia melakukan dialog? Kata Sokrates, education is the kindling of a flame, not the filling of a vessel. Pendidikan itu menyalakan api, bukan mengisi bejana. Jadi pendidikan yang baik itu yang membuat orang hidup menyala. Aktif berpikir, aktif merenung, aktif menggali, mencari. Bukan seperti memenuhi gelas, memenuhi bejana, memenuhi pot dengan sesuatu. Tidak begitu. Jadi
otak kita, pikiran kita jangan diibaratkan seperti ember besar yang harus diisi ilmu sebanyak-banyaknya, tidak begitu. Tapi bayangkan saja dia seperti lampu yang harus dinyalakan. Ketika dia sudah menyala, dia bisa kemanapun, mengkaji apapun, membaca apapun, melihat apapun secara jelas dan terang. Jadi fokuskan pada menghidupkan lampu ini loh, menghidupkan api ini, bukan mengisi. Ya berarti ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu yang melatih berpikir, melatih merenung, melatih cara kritis dan lain sebagainya, kita kaji dulu, kita kuasai dulu. Setelah itu baru nambah wawasan. Jadi, kalau kita tidak mampu menganalisis, tidak mampu berpikir dalam, ya akhirnya logiknya seperti bejana tadi, diisi, ya pada akhirnya penuh. Beda dengan lampu yang menyala, dia bisa kemanapun, tidak harus dimasukkan di kepala, dia paham. Karena sekarang terang, lampunya menyala. Itu yang dilakukan oleh Sokrates. Membuat orang berpikir, membuat lampu jiwa kita menyala. Pendidikan itu seperti itu. Kalau murid-murid kita semangat ilmunya tinggi, semangat belajarnya tinggi, rasa ingin tahunya tinggi, otomatis bidang ilmu pengetahuan hidup dan produktif. Tapi kalau perilakunya seperti wadah yang diisi tadi, ya sebesar apapun wadahnya, hasilnya dia hanya mengikuti, mengimitasi. Hanya akan jadi follower, tidak mungkin jadi trendsetter. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, kenapa sih kok kita itu sulit sekali membangkitkan dunia ilmiah kembali? Apakah itu dunia timur ataukah dunia Islam misalnya? Dulu pernah jaya loh, luar biasa. Sekarang kok surutnya banyak. Jangan-jangan cara kita menyikapi pendidikan ya seperti wadah yang diisi air. Bukan seperti lampu yang harus dinyalakan. Nah, sekarang mari ubah orientasinya. Mari jadi, ini kan hampir semuanya peserta ngaji para mahasiswa. Semoga jadi mahasiswa yang menyala. Jadi ya syukur-syukur tidak hanya menyala, ya bolehlah sedikit-sedikit ada wadahnya, wawasannya, tapi menyala. Jadi wawasan itu nanti diolah, dikelola versi kita. Bayangkan kalau ini menyala semua, malam hari ini berapa yang datang ini, betapa terangnya masjid kita secara ruhaniah. Nah, kalau seluruh umat Islam, seluruh bangsa Indonesia menyala semua, kita akan sibuk mengejar ilmu, mengejar wawasan, menganalisis, berefleksi, menemukan sesuatu. Dan tidak sibuk gegeran rame komentar ini, komentar itu. Itu dianggap hiburan sementara saja, tapi ada yang lebih esensial. Boleh kalau ada yang ingin meneliti ya, coba teliti dalam 1 minggu saja. Twitter, coba Twitter ya. Yang viral dalam 1 minggu itu coba di Indonesia ini tema apa saja. Kemudian kamu nilai ya. Ini urusan urgent penting atau sebenarnya urusan sepele tidak penting. Ini isu-isu esensial untuk kehidupan kita sebagai manusia, sebagai hamba, sebagai bangsa. Ataukah isu-isu pinggiran yang tidak urgent. Jadi itu kan viral, itu kan berarti diikuti, diramaikan oleh banyak orang. Nah, dari situ akan kelihatan karakter kita. Ya ndak heran kita jadi bangsa seperti ini. Wong yang menyibukkan kita tiap hari hal-hal seperti itu. Nah, boleh kalau ada yang mau neliti. Jadi nulis skripsi apa tesis apa disertasi melihat ini mindset, gaya hidup, gaya pikir bangsa kita dari yang viral-viral. Kan sekarang lebih mudah parameternya. Baik. Jadi ini ciri kedua, prinsip kedua. Prinsip ketiga. Wah, ini agak kecampur tulisannya. Tidak apa-apa ya, saya bacakan saja nanti di rekamannya biar diedit. Ini tentang temanya. Sokrates bilang, yang mau memfoto tulisannya nyampur. Ini tidak trik ya, memang kebetulan begitu. Karena laptop saya lebih canggih dari yang di sini, jadi begitu masuk sini jadi geser. Baik, kata Sokrates, ini orang banyak kemudian bilang ini kata Plato ya karena memang Sokrates itu bicaranya di
buku-bukunya Plato, kitab-kitab dialognya Plato. Plato itu tidak pernah cerita mengajar tentang dirinya, tapi dia menyampaikan pelajaran gurunya. Kata Socrates, strong mind discuss ideas. Average minds discuss event. Weak mind discuss people. Orang yang kuat pikirannya biasanya lebih suka, lebih sibuk mendiskusikan ide-ide, gagasan-gagasan. Orang yang pikirannya rata-rata, ya sederhana lah, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, itu biasanya senang membahas, mendiskusikan peristiwa-peristiwa. Kejadian ini, kejadian itu, polisi bunuh polisi, sepak bola kalah, dan lain sebagainya. Average mind. Ada lagi weak mind, pikiran yang lemah, discuss people. Ngomongin orang, gosip, gibah. Ada yang lebih ngeri lagi, fitnah. Nah, itu ciri-ciri weak mind. Jadi menyerang orang, merendahkan orang, ngomong jeleknya orang. Ini level pikiran yang rendah. Kalau level pikiran rata-rata itu ngomong peristiwanya. Kalau pikiran yang kuat itu yang dibahas ide-ide, gagasan-gagasan, kreativitas dalam ilmu. Nah, ini lanjutannya penelitian tadi ya. Kamu kira-kira bangsa kita itu level mainnya ada di mana? Termasuk weak mind, average mind, atau strong mind. Pikiran yang kuat atau rata-rata saja. Atau kalian sendiri coba kamu baca WA-mu seharian ini. Ada ndak yang bahas ide atau gagasan? Wah, kita mendiskusikan filsafat ini, ono nggak sih ngono? Atau peristiwa? Ada kecelakaan nah itu peristiwa yang dibahas. Ada demo di sana, itu peristiwa. Atau bahas orang. Jadi orangnya yang dibahas. Seandainya bukan orang lain, ya dirimu sendiri. Aku sedang ngaji nih, aku sedang itu, nih orangnya yang dibahas. Nah, kalau di dialognya Socrates, temanya tema dalam, tema tinggi, maka tema ideas. Nanti di Socrates itu kalau teman-teman baca, saya sayangnya tidak bisa mengambil banyak contoh. Nanti kita lihat satu apa dua saja. Yang dibahas ide, keadilan itu apa, cinta yang sejati itu apa, dan seterusnya. Itu ide namanya. Tidak orangnya, bahkan juga bukan peristiwanya. Tapi idenya, kalau bahasa filsafat Islam itu apa? Hikmahnya. Dari peristiwa ini, orang ini, kita bisa mengambil hikmah apa? Yang dari situ kira-kira bisa tidak lahir ide baru, gagasan baru, pengetahuan baru. Apakah itu tentang kemanusiaan atau tentang kehambaan? Nah, ini orang strong mind namanya. Wah, dari peristiwa ini kita bisa mengambil pelajaran yang pertama, manusia itu memang tidak ada yang sempurna misalnya. Yang kedua, kita ngambil pelajaran bahwa kadang-kadang yang dikatakan orang menyakitkan, tapi justru dari situ manfaatnya besar. Ini namanya ideas, bukan orangnya, bahkan bukan peristiwanya, tapi hikmahnya. Ini menarik, nanti disambungkan dengan pandangan religius bahwa apapun yang terjadi di sekeliling kita itu, mari kita ubah wujudnya dari peristiwa, dari orang menjadi ide atau gagasan atau hikmah. Semuanya adalah ayat-ayat Allah. Jadi kalau kita melihat apapun, kita kasih perspektif hikmah. Oh, dari orang ini saya mengambil pelajaran ini. Dari peristiwa ini ada ide ini yang bisa saya ambil. Dari situasi ini ada konsep ini yang bisa kita rumuskan. Berarti kita termasuk strong mind. Tidak sekedar ribut, gosip, menggibah. Berarti kita ada di level 3, weak mind. Itu pun kalau diingatkan marah-marah. Tidak usah ngomong orangnya. Loh, ini fakta loh Pak. Ini kenyataannya begitu loh Pak. Iya fakta. Neng yo yang produktif dong. Tidak sekedar rame gegerannya. Tapi dari situ ada hikmah apa yang bisa kamu ambil. Ketika kamu ketemu hikmah, kan langkah selanjutnya apa kontribusi positifnya untuk hidupmu. Ketika kamu mengambil pelajaran itu kan berarti apa yang harus
Kamu lakukan dari pelajaran itu, kan begitu. Dan itu yang dilakukan oleh Socrates. Dia menguji pandangan-pandangan teman-temannya sampai kemudian ketemu ide yang lebih fresh, lebih baru, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat. Ini prinsip selanjutnya. Ini semuanya kalimatnya Socrates. Nature has given us 2 ears, 2 eyes, and but 1 tongue. To the end that we should hear and see more than we speak. Itu tulisannya kurang A. Alam memberi kita 2 telinga, 2 mata, dan 1 mulut. Tujuannya agar kita mendengar dan melihat lebih banyak daripada bicara. Ini mungkin sering disampaikan teman-teman ya, sering ketemu di mana-mana quotes ini. Kita itu punya 2 telinga, 2 mata, dan hanya 1 mulut. Tujuannya apa? Lebih banyak melihat, lebih banyak mendengar, dan mengurangi bicara. Nah ini yo, menafsirkannya jangan kaku ya. Bicara ini termasuk chatting, posting, itu hitungannya bicara ya. Jangan, saya pendiam kok Pak, sekarang saya sehari-hari tidak pernah ngomong. Tapi di medsos kurang ajar, omongannya banyak. Sama aja itu namanya ya. Jadi tidak hanya lidah tapi juga jempol. Berarti apa? Dalam diskusinya Socrates itu memang orang diminta banyak memperhatikan. Tidak kesusu, harus bicara. Jadi nanti ada normanya dalam diskusi Socrates itu, gantian kalau ngomong. Jangan rebutan. Nah, kadang-kadang kan kita ini karena merasa sudah benar duluan, panas kita kalau ada orang beda, pengen kesusu motong ngomongannya, pengen kesusu jegal dia, biar dia tidak kelihatan benar, biar aku saja yang kelihatan benar. Nah ini tidak sehat, situasi dialog seperti itu. Nah, nanti kalau kalian, sopo ngerti ada yang jadi moderator atau yang jadi hostnya debat, kan nanti tahun depan mungkin banyak acara-acara debat itu. Coba nanti ingatkan audiennya ya, bahwa kita ini punya 2 mata dan 2 telinga serta 1 mulut. Tujuannya lebih banyak melihat dan mendengar, memperhatikan daripada ngomong. Jadi yang ngomong gantian satu-satu, jangan rebutan. Yang lain perhatikan benar. Karena biasanya orang itu pinginnya tampil terus, pingin ngomong terus, pingin kebenarannya didengar terus, tapi dia tidak tahan mendengarkan kebenarannya orang. Kan banyak itu momen-momen diskusi yang ketika lawan diskusinya ngomong, dia ingin motong terus. Dia tidak kuat mendengarkan orang lain beda pendapat dengan dia. Jadi jangan-jangan dia khawatir kalau dia ngomongnya tuntas, aku kalah, kebenaranku terus gagal. Nah itu yang dibenci oleh Socrates. Ya kebenaran itu ya nanti kalau memang ada yang paling benar, ya itu yang disepakati bersama. Bukan kok ada di kubu sana atau di kubu sini. Ini prinsip yang keempat. Prinsip yang kelima. The highest form of human excellence is to question oneself and others. Bentuk paling tinggi kesempurnaan manusia adalah kesediaan mempertanyakan diri dan orang lain. Nah ini tadi, ini berhubungan dengan quotes minggu pertama dulu. An unexamined life is not worth living. Hidup yang tidak diuji itu tidak ada nilainya. Justru manusia itu ada di puncak kemanusiaannya ketika dia berani mempertanyakan dirinya atau bertanya pada orang lain. Mempertanyakan orang lain. Apakah ini benar? Apakah ini pas? Apakah ini cocok? Ini lanjutan dari keterbukaan tadi. Kesadaran bahwa aku ini ya manusia yang bisa salah, bisa keliru. Maka puncak kemanusiaan, kalau versinya Socrates ya, orang yang siap mempertanyakan dirinya. Dan itu tidak gampang. Manusia itu kuat di egonya. Sehingga kesadaran bahwa aku salah itu kan rasanya kok berat diakui. Banyak orang itu yang
Wong terbukti jelas nyata dia salah, tapi sulit untuk mengakui bahwa saya salah. Ini makanya kata Socrates, justru puncaknya human excellence itu to question oneself and others. Berani bertanya dan mempertanyakan. Nah, jadi kalau ada temanmu mempertanyakanmu atau engkau mempertanyakan dirimu benar atau salah, itu sebenarnya kamu sedang jadi manusia yang asli manusia. Yang bukan Tuhan yang benar terus, yang bukan dewa yang benar terus. Jadi, oh aku ini ya masih bisa keliru, masih bisa salah. Question oneself and others. Oke, ya ini untuk refleksi kita ya masing-masing. Jangan dikaitkan dengan apapun. Kalau senengannya nembak keluar kemana-mana. Orang itu lupa, tidak mau ngaku salah, merasa paling benar, tidak. Wong kamu sendiri juga begitu tiap hari. Dan kita memang ada kecenderungan egois, mendahulukan diri kita. Kalau tidak percaya kamu kalau ada lihat foto bareng-bareng, itu kan kamu nonton dirimu sendiri kan dulu. Iya kan? Terus kamu bilang, ini fotonya jelek. Itu kan sebenarnya kamu yang tidak suka posemu, tidak suka gambarmu. Mungkin yang lain padahal bagus. Tapi kamu anggap jelek karena kamu lihat dirimu. Tapi kalau pas kamu posenya bagus, padahal yang lain jelek, kamu tuh, ini yang paling bagus ini mestinya. Nah itu contoh paling gampang betapa orang itu memang egois. Padahal itu kadang-kadang tidak hanya sama teman, wong sama keluarganya, sama bapak ibunya sendiri juga begitu kan. Kamu milih dirimu sendiri dulu. Gambarku kok jelek ya, diulang lagi kok tetap jelek ya, diulang lagi kok tetap jelek. Ya memang aslinya begitu. Mau minta yang gimana lagi? Foto itu apa ya bisa menipu ya? Dia cuma mengkopi aslinya. Kamu tidak terima terus. Bayanganmu mungkin kamu ganteng siapa, secantik siapa, jadi lihat aslinya kamu tidak terima. Aku kok begini ya? Coba foto lagi. Ya kamu latihanlah filter yang bagus, nanti kan jadi bagus. Baik, ini prinsip kelima, pertanyakan dirimu. Dan juga terbuka untuk saling bertanya dengan yang lain. Prinsip keenam, understanding a question is half an answer. Hidup ini isinya tanya jawab. Kalian jangan hanya fokus mencari jawaban, tapi belajarlah membuat pertanyaan yang baik. Kalau pertanyaannya sudah salah, ya jangan mimpi jawabannya bisa benar. Ingin mencari apa yang ditanyakan kok itu misalnya, ya tidak nyambung. Jawabannya mesti tidak ketemu. Gitu. Jadi understanding question, bikin pertanyaan yang bagus yang bisa dipahami. Dan memahami pertanyaan itu berarti sudah ketemu setengah dari jawabannya. Kalau pertanyaannya saja nggak paham, bagaimana kamu bisa ketemu jawabannya? Nah, makanya kalau teman-teman nanti ada yang jadi guru, jadi dosen, kalau bikin pertanyaan jangan membingungkan. Tidak mungkin ketemu jawabannya. Misalnya dosen filsafat, banyak teman-teman saya juga dosen filsafat, kadang-kadang saya melihat ada pertanyaan yang ambigu. Misalnya pertanyaan, bagaimana pendapatmu tentang ini? Itu pertanyaan seperti itu, jawabannya harus 100 nilainya. Kenapa? Kan pendapatnya mahasiswanya. Kalau dosennya, itu tidak cocok Pak dengan jawaban yang begini. Loh itu kan jawabannya dosennya. Yang ditanyakan bagaimana pendapatnya mahasiswanya. Jadi sejelek apapun ya itu pendapatnya mahasiswanya. Kalau struktur pertanyaannya seperti itu. Nah, latihan bikin pertanyaan yang baik. Understanding question. Dan teman-teman yang harus mencari jawaban juga pahami pertanyaan dengan baik. Nanti banyak momen-momen dialog dalam Socrates itu juga kuncinya ada pemahaman pertanyaan. Biar tidak ngalor ngidul. Yang tanya tentang apa, yang jawab tentang apa, nanti bulet. Jadi kan kayak banyak itu kan yang di komedi-komedi itu kan. Ada pertanyaan yang jawabannya bulat. Mau kemana Pak? Mau mancing. Oh saya kira mau mancing. Enggak kok, saya mau mancing. Pertanyaannya bulat, jawabannya juga bulat. Dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Ya. Jadi kan banyak pertanyaan-pertanyaan iseng seperti itu.
Oke, kenapa kok jalan kaki saja ke sininya? Ya emangnya saya harus merangkak. Nah, itu kan antara yang ditanyakan apa dengan jawabannya kan tidak nyambung. Itu maksudnya orang tanya kok tidak pakai kendaraan, kok ke sini jalan kaki saja. Tapi kamu jawabnya kan malah agak belok. Emangnya saya ke sini harus merangkak, tidak boleh jalan kaki. Nah, ini understanding question is half an answer. Pahami dulu pertanyaan dengan baik, baru kamu bisa ketemu jawabannya. Kalau tidak, ya sulit. Jadi ini prinsip ke-6 dari dialog. Prinsip ke-7, the beginning of wisdom is a definition of terms.